Access granted. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Restu Bekerja Zebua, NIM 222109191, Prodi PGSD. Untuk membahas lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Baik, masuk kita pada topik pembahasan mengenai listrik. Yang pertama dulu kita harus mengetahui arti dari listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik yang dapat diubah menjadi energi lain seperti menghasilkan panas, cahaya, kimia, gerak, atau mekanik. Tujuan kita mempelajari topik pembahasan ini yaitu untuk mengetahui kegunaan listrik, fungsi listrik, dan bagaimana cara merangkai sebuah listrik. Manfaat listrik yaitu selain sebagai penerang, listrik dalam rumah tangga dimanfaatkan untuk menyalakan alat-alat rumah seperti kompor listrik, kipas angin, TV, mesin cuci, dan masih banyak lagi kegunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi ini, listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Mari kita bahas satu persatu. Listrik statis. Listrik statis adalah energi yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik atau muatan positif atau muatan negatif. Cara pembuatan listrik statis yaitu digosok, induksi, dan konduksi. Yang pertama digosok. Jika kedua benda digosokkan, maka akan menyebabkan salah satu benda melepaskan elektron dan benda yang lain akan menerima elektron. Yang kedua, induksi. Cara ini dilakukan untuk memisahkan muatan listrik di dalam suatu penghantar dengan cara mendekatkan benda lain yang bermuatan listrik pada penghantar tersebut. Yang ketiga, konduksi. Cara ini hanya dapat dilakukan pada benda yang terbuat dari bahan-bahan tertentu. Dalam cara ini, untuk menghasilkan muatan listrik, kedua benda harus mengalami kontak langsung atau disentuhkan agar sejumlah elektron mengalir dari satu benda ke benda lainnya. Benda yang dapat mengalirkan elektron dengan baik disebut konduktor. Yang kedua yaitu listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan kumpulan elektron yang terus-menerus mengalir dari suatu titik ke titik lainnya. Untuk menentukan arus listrik dan elektron, yang pertama, arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Yang kedua, arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Simak gambar berikut. Pada rangkaian arus listrik, ada dua hal bentuk rangkaiannya, yaitu pertama rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, masuk kita pada rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian terdiri dari dua atau lebih beban listrik yang dihubungkan ke sumber listrik melalui satu rangkaian. Rangkaian ini menempatkan input dari output komponen yang lainnya. Susunan rangkaian seri menyebabkan rangkaian ini bisa menghemat listrik yang digunakan karena semuanya menggunakan sumber daya listrik yang sama. Namun, rangkaian ini juga memiliki kelemahan, yaitu jika salah satu komponen rusak atau dicabut, maka seluruh komponen tidak akan berfungsi. Misalnya, dua bola lampu yang terhubung menggunakan rangkaian seri, jika salah satu lampu dicabut, maka rangkaian tidak akan menyala. Ciri-ciri rangkaian seri. Yang pertama, arus yang mengalir pada masing-masing elemen sama besar. Yang kedua, tegangan listrik akan dibagi sama besar. Yang ketiga, beban listrik yang dihubungkan dalam rangkaian seri
akan menyebabkan naik atau turunnya arus yang mengalir dalam rangkaian. Misalnya pada rangkaian dengan 3 lampu cahaya akan lebih terang dibandingkan dengan rangkaian 4 lampu. Perbedaan ini karena turunnya arus akibat penambahan beban listrik. Yang keempat, jika salah satu beban listrik putus, maka seluruh aliran akan putus. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu bagian untuk mengalir arus. Keunggulan rangkaian ini adalah masing-masing rangkaian bisa dihubungkan dan diputuskan tanpa mempengaruhi yang lain. Selain itu, arus yang dihasilkan juga lebih besar karena tidak berbagi beban listrik dengan yang lain. Walaupun memiliki keunggulan dibandingkan rangkaian seri atau rangkaian paralel juga memiliki kelemahan. Rangkaian ini membutuhkan lebih banyak kabel untuk menghubungkan beban listrik sehingga biayanya lebih besar. Daya listrik yang digunakan juga lebih besar dibandingkan dengan rangkaian seri. Ciri-ciri rangkaian paralel adalah: pertama, tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber listrik. Yang kedua, arus masing-masing rangkaian tergantung tahanan rangkaian. Yang ketiga, jika ada satu bagian rangkaian yang putus, maka rangkaian lain masih bisa berfungsi dengan baik. Contoh penerapan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari adalah saklar listrik dan lampu di rumah. Bagaimana cara merangkainya? Simak video berikut. Sekarang kita masuk pada topik pembahasan kedua, yaitu magnet. Magnet dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Asal-usul kemagnetan. Kata magnet berasal dari kata magnesia yang merupakan nama suatu di daerah di Asia Kecil, di mana ditemukannya batu besi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bangsa Cina sudah menggunakan petunjuk arah kompas magnetik dalam pelayaran kira-kira mulai tahun 1200-an. Bahan-bahan magnetik dan non-magnetik. Bahan magnetik yaitu bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt. Bahan non-magnetik terdiri dari: pertama, bahan paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya aluminium, platina. Yang kedua, bahan diamagnetik, bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnetit dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya seng, bismut. Hipotesa Weber atau teori kemagnetan. Pertama, besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut magnet elemental. Yang kedua, besi dan baja yang tidak bersifat magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Yang ketiga, besi dan baja yang bersifat magnet, susunan magnet elementernya teratur. Yang keempat,
magnet elementer pada besi mudah diarahkan. Yang kelima, magnet elementer pada baja sukar diarahkan. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Setiap magnet selalu mempunyai dua buah kutub, yaitu kutub selatan yang berlambang S dan kutub utara yang berlambang N. Sifat-sifat kutub magnet. Pertama, kutub tidak senama atau tarik-menarik. Yang kedua, kutub senama atau tolak-menolak. Cara membuat magnet. Yang pertama dengan digosokkan. Dengan menggosokkan magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi dan baja, maka besi dan baja akan bersifat magnetik. Kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Yang kedua, dengan menggunakan arus listrik atau elektromagnetik. Arah kutub magnet dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Yang ketiga, dengan induksi. Bila besi dan baja didekatkan atau tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Terjadinya magnet seperti ini disebut dengan induksi. Setelah dijauhkan kembali, besi akan mudah kehilangan sifat magnetnya dan baja tetap mempertahankan sifat magnetnya. Magnet menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Medan magnet adalah ruang di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah mempengaruhi magnet akan mengalami gaya magnetik jika didekatkan dalam ruang tersebut. Garis-garis pada gaya magnet atau sifat magnetik adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnet. Sifat garis-garis magnet yaitu: pertama, garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Kedua, garis-garis yang magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Yang ketiga, garis gaya magnetnya rapat, menunjukkan medan magnet yang kuat. Bumi memiliki sifat magnet. Jarum kompas selalu menunjukkan arah utara-selatan. Fakta ini menunjukkan bahwa bumi mempunyai sifat magnet. Kutub utara dari magnet, batang imajiner, terdapat di dekat kutub selatan, geografi bumi, dan kutub selatan magnet, batang imajiner, terdapat di dekat kutub utara, geografi bumi.